Musik dan kuliner pun ikut mengukir prestasi yang membanggakan. Jauh dari energikan ranah musik, diam-diam berusaha muda Rangga Umara pun mengulatkan sukses yang tak kalah mengagumkan. Lewat sajian kuliner kreasinya, Rangga tidak hanya sukses memiliki 82 cabang restoran di seluruh Indonesia, tapi juga kian melebarkan sayap sampai ke luar negeri. Bahkan di negeri jiran Malaysia pun, Rangga sudah siap menebar 14 outlet di berbagai penjuru. Siapa yang menyangka jika kuliner yang biasa menjadi makanan pinggir jalan, di tangan kreatif Rangga Umara bisa naik kelas, disajikan di dalam rumah makan, bahkan sampai ke luar negeri. Sebuah kesuksesan luar biasa yang didulang pemuda Indonesia lewat jatuh bangun yang mampu menjadi inspirasi unik bagi setiap jiwa yang menyimak. Beres, Chef. Beres kemudian. Ini masaknya. Oh, kenapa itu, Pak? Oh iya ya. Lain kali nggak boleh kayak gini. Kita sudah semakin ramai begini, itu harus semakin jaga kualitasnya. Yang gaji kalian itu bukan saya, bosnya. Bosnya itu ya konsumen, makanya harus kasih yang terbaik buat konsumen. Kan gratis, Pak. Bukan masalah gratisnya, kasih yang terbaik. Itu kuncinya. Iya, Pak. Oh iya ya, kita harus kasih yang terbaik untuk para pelanggan. Pak, saya salah, Pak. Ini saya acak-acakan begininya. Dan Pak, kita harus bikin yang terbaik. Ternyata bos kita itu bukan pelanggan, tapi pelanggan. Saya salah. Ini Pak, ngomong aja Pak. Banyak anak muda yang merasa lebih aman, nyaman merintis karir sebagai karyawan di kantoran. Ya, kemudian yang anggap bahwa itulah satu-satunya jalan untuk mencapai sukses. Mereka takut untuk mengambil risiko keluar dan mengembangkan bisnisnya sendiri. Adakah nasihat Anda bagi mereka yang sebenarnya nggak betah jadi karyawan? Ikuti jejak Anda, apa nasihat Anda? Bisnis apapun pasti sukses, tidak pernah ada orang yang gagal. Yang gagal itu hanya cara-caranya saja. Ada satu kalimat yang ini sangat menampar saya. Jadi buat rencana hidupmu sendiri, atau seumur hidup kamu akan jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Seberapa pintarnya kita, seberapa hebatnya kita, kalau kita nggak punya rencana hidup, kita hanya akan direncanakan oleh orang lain. Karena outletnya banyak aja. Kalau saya pikir bisnis ini kan sama kayak main sulap. Kan lihat kalau kita main sulap terus kita kasih tahu caranya atau mereka tahu caranya, mereka bilang oh gitu juga gue bisa. Tapi mereka lupa prosesnya. Terus kalau tiba-tiba ada trik-trik yang kira-kira nggak masuk akal, mereka bilang terus sihir gitu. Sama bisnis juga. Kalau saya mengambil kesimpulan dari obrolan kita hari ini, yang pertama adalah bisnis harus ada temannya. Yang kedua adalah harus mau terbuka mencoba hal-hal baru dengan cara gaul dengan orang yang lebih pintar atau bergaul dengan orang yang punya omset lebih besar, experience lebih lama, supaya kita bisa terangkat lebih cepat. Tapi faktor yang terakhir nih yang menurut saya juga sangat penting adalah kalau bisa dibayangkan pasti dilaksanakan. Mesti bisa menghayal dulu, menghayal itu kritis banget ya. Saya nggak ngajarin yang instan-instan. Nah ini
Karena sukses itu nggak bisa dibeli cash. Sukses itu belinya harus nyicil dengan membangun kebiasaan yang positif, sama mengelilingi diri kita sama support system yang benar, gitu ya. Keren banget lagi. Sukses nggak bisa dibeli sama cash. Nggak bisa, harus nyicil. Tapi sukses dibeli dengan cara nyicil. Mantap. Ini loh yang tadi yang saya cari tahu gitu teman-teman, ternyata pentingnya komunitas, pentingnya tempat ngumpul, yang dimana nanti ujung-ujungnya kalau nggak jelas siapa pemilik komunitasnya, kalau nggak jelas siapa inisiatornya, yang ujung-ujungnya dia kena oknum, kena penipuan. Jadi kan masuk dalam katanya iming-iming ini sebuah pergerakan, community, taunya suruh jualin produknya dia doang. MLM jualin produknya dia doang, oknum-oknum ini kan. Nah makanya saya panggil Anda. Kebahagiaan buat saya adalah di saat saya bisa membantu orang lain untuk sukses. Ya saya sudah sampai di titik tertentu, saya sudah merasakan. Tapi di sisi lain ada yang masih berjuang. Dan saya merasa mungkin itu DNA saya dari dulu gitu ya. Saya senang ngelakuin itu. Saya membangun komunitas ini, membuka kelas atau seminar. Bukan berarti saya ngerasa lebih pintar atau lebih hebat. Cuma kebetulan saya ada di bisnis kuliner ini udah lebih dari 20 tahun. Saya melakukan banyak kesalahan, saya mendapatkan banyak masalah. Tapi dari masalah-masalah itu saya belajar. Dan hasil pembelajarannya saya bagikan lagi ke teman-teman. Supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Gitu ya. Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia maju. Kuliner Indonesia, merdeka! Oke, semangat pagi. Ayo yang mau semangat ke depan, pindah ke depan. Siapa yang mau omsetnya 3 miliar? Ayo Pak, 3 miliar. Yo, paling depan 3 miliar. Nomor 2, 2 miliar. Nah, nomor 3, 1 miliar. Ayo, kata-kata ada 2. Ada yang mau geser? Nomor 2. Ini nanti penuh soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Amin Dewijo. Hari ini saya bersama dengan Coach Rangga Umara. Saya berdua dari Kuliner Mastery Indonesia. Kuliner Mastery ini apa sih? Nah, tujuan acara hari ini apa? Saya sedikit akan menceritakan tentang latar belakang kenapa harus ada seminar kuliner. Begini Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pebisnis itu tidak pernah ada ilmu dari sekolah formal. Bisnis apapun, mau jadi developer perumahan, sekolah jurusan apa yang ngajarin developer? Ada nggak? Yang mendekati saja lah. Teknik sipil ngajarin cari tanah nggak? Ngajarin bayar tanah nggak? Nggak ada. Jadi nggak ada. Arsitek apalagi terlalu jauh. Nah, bisnis yang paling banyak pelakunya di dunia atau di Indonesia, yang setiap RT ada, setiap gang ada, yaitu bisnis kuliner. Ada nggak sekolah bisnis kuliner di Indonesia? Nggak ada. Pariwisata perhotelan nggak ngajarin sama sekali. Tata boga ngajarin masak, nggak ngajarin cari ruko, nggak ngajarin cari modal, nggak ngajarin ngelola karyawan, nggak ngajarin. Jadi bisa dipastikan 100% bisnis di Indonesia itu akibat orang-orang yang nekat dan ngawur saja. Semua, ayo bisnis apapun pasti nenek moyangnya dulu. Bahkan jarum itu terkaya di Indonesia. Itu dulu kan karena kenekatannya jualan tembakau saja di pasar oleh neneknya almarhum kemarin gitu kan. Jadi semua bisnis itu ya bukan karena sekolah puasa nanti akan jadi pebisnis ini. Tidak diajarin kok gitu. Makanya kami membuat seminar-seminar seperti hari ini tujuannya adalah supaya nggak nekat dan nggak ngawur. Kenapa? Nekat nggak salah, nekat itu nggak salah. Saya dulu juga awalnya menjadi pebisnis nekat. Bahkan gara-gara sebuah seminar yang ngajarin nekat, saya waktu itu PNS tahun 2001 sampai 2006. 2004 itu saya ada seminar yang judulnya Jika Ingin Kaya Jangan Lama-Lama Jadi Karyawan. Saya ikut seminar 2 jam Bapak Ibu, malamnya saya putuskan keluar PNS.
Besok saya keluar, ternyata nggak bisa ke wali kota, harus ke menteri karena di kampus. Gak apa-apa, ke menteri 8 bulan kemudian dapat SK, terima kasih atas pengabdian Anda 5 tahun 8 bulan. Luar biasa Bapak Ibu, saya akhirnya jadi pebisnis dan luar biasanya bisnis tidak seindah katanya motivator tadi. Ternyata cari uang 3 juta itu sebagai pebisnis itu kerjanya 24 jam. Malam sebelum tidur pun mikir besok mau kemana, mau ngapa, ngomong apa, jualan apa. Bangun tidur langsung mikir ini mau melangkah kemana. Coba kalau jadi karyawan, enak banget, karyawan itu jam 8 masuk, jam 4 pulang, nggak usah mikir apapun pekerjaan. Besok jam 8 masuk lagi baru mikir, sampai jam 4 nggak usah mikir lagi. Dapat gaji 3 juta. Jadi pengusaha gaji 3 juta, 2 juta dapatnya. Itu mikirnya 24 jam. Dan Bapak Ibu dapat 3 juta, 4 juta itu saya lakukan sampai 5 tahun. Ya kadang 5 juta sesekali lah, kadang 10 juta sekali-sekali. Pernah 15 juta, tapi pernah juga 0, pernah rugi 5 juta, pernah rugi 10 juta, pernah rugi 15 juta. Jadi selama 5 tahun itu penghasilan kalau di rata-rata ya sama seperti pegawai. Rumah juga belum punya, masih ngontrak gitu. Tapi Bapak Ibu di tahun kelima, benar katanya motivator tadi, lama-lama akan ketemu yang namanya mentor. Mentornya siapa? Alam semesta katanya. Gak mungkin orang itu keliru-keliru lagi. Pas di tahun kelima beneran Bapak Ibu, saya dapat rezeki bisa 50 juta, bisa 500 juta, bisa 1 miliar dalam waktu 1 bulan. Setelah punya sistem, setelah punya support system, setelah punya strategi dan lain sebagainya. Nah, kuncinya sebenarnya kalau mau jadi sukses, dengan cepat itu harus punya sistem atau harus punya mentor. Nah, mentornya siapa? Yang paling bagus itu mentornya adalah lahir dari keturunan pengusaha kaya-kaya. Karena tinggal belajar sama orang tuanya. Loh, sekarang anaknya developer sukses, mau jadi developer gampang atau enggak? Gampang banget. Bahkan kemungkinan tersesat, kemungkinan kelirunya saja kecil sekali. Kenapa? Belum melangkah sudah tanya. Ada yang nawarin tanah. Pak, saya ada yang nawarin tanah di sana, lebarnya 18 meter, ke belakangnya 70 meter. Langsung ngomong sama papanya langsung lihat tanahnya. Oh jangan itu dong, sudah dikasih tahu gitu kan. Atau oh bagus itu, coba ditanya per meternya berapa. Oh 1,5 juta Pak mintanya. Waduh kemahalan, coba ditawar 1 juta. Boleh enggak? Ditawar 1 juta. Boleh Pak 1 juta. Itu pun masih dikasih, jangan buru-buru dikasih DP ya. Minta surat-suratnya dulu, nanti dicek dulu ke BPN, dicek dulu ke tata kota. Jadi kemungkinan anaknya akan tersesat, akan keliru, kecil kemungkinannya. Kalau punya mentor. Nah sayangnya kalau bukan keturunan pengusaha, Bapak Ibu mau bisnis kuliner, bukan keturunan pebisnis kuliner, nggak ada mentornya. Kalau nggak ada mentornya, cara alamiahnya adalah nekat seperti saya tadi. Kalau nekat, orang yang sadar nekat itu nggak apa-apa nekat. Kemudian ada masalah dicatat, masalahnya seperti ini, solusinya seperti ini. Masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Selama 5 tahun, 7 tahun, kalau itu semuanya dicatat, itu namanya jadi sistem, jadi SOP. Kalau kuliner, ngomong kuliner, SOP itu berarti masak itu gini, suhunya sekian, ini sekian. Laporan kasir itu harus ngelaporin ini, setiap pagi harus ini, setiap malam harus seperti ini. Nah itu namanya SOP. Yang bagian OP yang bersih-bersih itu harus bersihkan ini, bersihkan ini, bersihkan ini. Kalau mau shop opening itu harus begini. Kalau bikin Instagram itu begini cara bikinnya, itu namanya SOP. Nah kalau itu dicatat terus selama 5 tahun, selama 7 tahun jadilah SOP. Cuman kalau kita mau punya sistem sendiri, bikin sendiri, biayanya nggak murah Bapak Ibu. Memang pada awal nggak keluar uang, tapi trial error di jalan itu kan salah, keliru, ditipu orang dan lain sebagainya. Itulah biayanya. Itu waktunya bisa 7 tahun, biayanya bisa 100 juta, bisa 1 miliar melayang. Kita buka kuliner di mall, kontrak ternyata nggak jadi, udah hilang uang kontrakan 200 juta, 300 juta. Tapi lama-lama kan juga pindah, ya. Nah, kuliner mastery ini hadir untuk memangkas itu semua. Karena Coach Rangga ini adalah orang yang berkecimpung di dunia kuliner itu sudah lama, sudah punya SOP, standar bikin SOP itu seperti apa.
Itu kalau Bapak Ibu bergabung di Kuliner Mastery itu dikasih ini loh, bikin SOP itu seperti ini, nanti disesuaikan saja dengan bisnisnya masing-masing. Kalau jualannya bakso seperti ini, kalau jualannya kopi seperti ini, kalau jualannya ayam goreng seperti ini, kalau gerobakan bus seperti ini, kalau pakai mitra seperti ini, kalau franchise seperti ini. Nah itu nanti bisa menjadi SOP kita. Dengan niru saja disesuaikan. Itu mungkin dalam waktu 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sudah selesai. Sudah sempurna sistem kita, SOP kita sudah bisa buka cabang, sudah bisa cari mitra, sudah bisa cari investor, sudah bisa difranchise-kan. Itu kalau kita punya sistem. Sejak awal mikirin punya sistem gitu kan. Kalau yang tadi, yang mereka tadi, sejak awal mikirin bikin sistem itu jadinya bisa 5 tahun, 7 tahun. Dan yang sekarang yang sering terjadi, bisnisnya sudah 20 tahun, sistemnya juga belum ada. Banyak yang seperti itu. Karena tidak mikir, oh harus dicatat semuanya dihafalin saja di otak. Ternyata setelah mau buka cabang, nggak ada standarisasinya. Setelah digusur tempatnya, mau pindah tempat, nggak ada standarisasinya, sehingga repot gitu kan, sehingga repot. Nah di Kuliner Mastery ini, semua pebisnis ini tidak hanya berlaku untuk kuliner ya, semua pebisnis harusnya cari sistem, kemudian kita mulai bisnisnya dengan panduan sistem itu, panduan tutorial dan sebagainya itu sudah sampai running 6 bulan, running 1 tahun. Kalau sudah running, sudah jalan lancar, tinggal buka cabang. Kalau buka cabang punya sistem, gampang, karena sama, caranya sama, cara ngelola dapurnya, layout dapurnya, ininya semuanya sama. Ini yang kami bikin, Kuliner Mastery ini sekarang sudah ada 3.000 member di seluruh Indonesia, yang semuanya sudah kita kita kasih pembekalan itu tentang SOP-nya tadi, kemudian mereka mempraktekkan. Nah saat praktek mereka bisa konsultasi ke kita, ke Kuliner Mastery. Kemudian Kuliner Mastery ini juga punya yang kedua, selain sistem tadi, yang kedua adalah komunitas. Komunitas ini penting sekali. Bapak Ibu mau jadi petani sukses, berkumpulan dengan petani sukses, mau jadi pedagang sukses, berkumpulan dengan pedagang sukses, mau jadi pegawai yang sukses juga berkumpulan dengan pegawai yang sukses, karena di situ bisa bertukar-tukar, ya kan? Bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran. Nah di Kuliner Mastery ini kita yang 3.000 orang itu berkomunitas. Mungkin nanti di Solo kita juga ada halal bihalal nasional seluruh Indonesia, jadi nanti ngumpul juga seperti itu. Jadi itu tujuannya supaya kita bisa saling belajar. Nah ini nanti akan diceritakan semuanya lebih lengkap lagi sama Coach Rangga. Coach Rangga juga akan menyampaikan kepada kita tentang blueprint di bisnis kuliner. Itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Nah ini nanti diperhatikan ya. Oke Bapak Ibu semuanya sudah siap jadi pebisnis kuliner? Siap punya omset miliaran? Kita beri aplaus yang luar biasa buat Rangga Umara. Terima kasih Mas Andi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rangga Umara, founder dari Kuliner Mastery. Sebelum mulai, hidup itu ada di antara huruf B dan D. B-nya itu birth, kita dilahirkan, D-nya itu death. Sesungguhnya kita itu hidup menuju yang namanya mati. Di antara huruf B dan D selalu ada yang namanya huruf C. C itu adalah choice, pilihan. Nah, kualitas kita sebagai manusia tentunya sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil selama kita hidup. Nah malam hari ini Bapak Ibu pilihannya banyak ya. Ini masih suasana libur lebaran ya. Mungkin waktunya masih santai-santai. Tapi malam hari ini Bapak Ibu lebih pilih datang ke sini. Ini semua dari Jogja atau ada yang dari luar Jogja? Boleh angkat tangan yang dari luar Jogja. Dari mana Mas? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Lagi mudik apa gimana? Lagi main. Lagi main. Ya, tepuk tangan dulu dari Jakarta ya. Ada lagi yang lebih jauh dari mana? Paling jauh Jakarta. Bapak dari mana Pak? Saya dari Palu. Dari Palu, Sulawesi. Tepuk tangan dulu Sulawesi ya. Kayaknya paling jauh Sulawesi ya, kecuali ada yang dari Jayapura ya. Intinya di antara sekian banyak pilihan Bapak Ibu malam hari ini datang ke sini. Nah semoga
pilihan Bapak Ibu malam hari ini adalah pilihan yang tepat, dan semoga pilihan Bapak Ibu hari ini bisa membuka pintu-pintu kesuksesan di bisnis kulinernya di masa yang akan datang. Amin ya. Boleh tepuk tangan. Boleh diangkat lagi sedikit. Oke, sebelum mulai saya juga mau tanya di sini siapa yang sudah jalan bisnis kulinernya, kemudian mau berkembang lebih jauh lagi, boleh angkat tangan. Tahan dulu, saya mau hitung. Yang sudah jalan ya, ada 1, 2, 3, 4. Bukan jalan di tempat, udah buka maksudnya ya. Sabar, curhatnya belakangan ya. Yang sudah buka bisnis kulinernya, walaupun jalan di tempat ya. Nah, katanya tadi ada yang jalan di tempat. Ya, semoga pulang dari sini nggak jalan di tempat, bisa lari ya. Oke, yang sudah jalan bisnis kulinernya. Tahan dulu, saya mau hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Sisanya nggak angkat tangan, berarti siapa ini? Investornya apa suppliernya diajak ke sini? Dua-duanya ya. Atau OTW ya. Nah, ada juga biasanya nih kelompok 2. Di sini ada nggak yang sudah pernah buka bisnis kuliner, tapi sekarang lagi tutup, tapi masih semangat mau coba lagi? Ada? Sudah pernah buka tapi tutup? Nggak ada? Atau nggak mau ngaku? Nggak apa-apa ya. Terakhir kelompok 3. Di sini siapa yang sama sekali belum pernah bisnis kuliner, baru mau mulai, lagi ngumpulin ilmunya? Oh, ternyata banyak yang belum mulai ya. Ini mbak yang pakai masker, mbak siapa namanya? Mbak siapa? Mbak Linda. Mbak Linda apa sebelumnya kegiatannya atau bisnisnya? Belum pernah bisnis. Sekarang kenapa? Rencananya tuh mau buka coffee shop. Mau buka coffee shop ya. Oke. Jadi sekarang lagi persiapan. Iya. Oke. Kenapa pilihnya coffee shop? Karena sebelumnya kan profesi lawyer, pengen buka kantor sendiri. Oke. Tapi ada coffee shopnya. Oh, dari lawyer ke coffee shop ya. Oke, nyambung lah pokoknya ya. Oke ya. Intinya kalau tepuk tangan dulu dong buat Mbak siapa tadi namanya? Mbak Linda ya, Mbak Linda. Tepuk tangan dulu sekali lagi lah, boleh ya. Intinya kalau Bapak Ibu ada di 3 kelompok tadi, berarti Bapak Ibu sudah ada di seminar yang tepat. Karena biasanya di setiap seminar ya pesertanya dari 3 kelompok ini. Tapi saya selalu kasih disclaimer dulu ini buat Mbak Linda dan kawan-kawan kelompok 3 ya. Hati-hati Mbak Linda, bisnis kuliner itu resikonya besar. Setuju nggak kelompok 1 bisnis kuliner resikonya besar? Benar, biar gak ada saingan, makanya ngomong benar ya. Tenang, belum selesai Mbak Linda ya. Jadi hati-hati, bisnis kuliner itu resikonya besar. Besarnya apa? Bisa punya banyak cabang dan omsetnya miliaran ya. Tepuk tangan dulu dong buat bisnis kuliner ya. Pak, Bu, bisnis itu selalu resikonya cuma 2. Kalau nggak berhasil, ya gagal ya. Selalu kemungkinannya 50-50 alias 50-50. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mencoba, ya nggak dapat apa-apa alias 0. Jadi sesungguhnya dengan Bapak Ibu berani mencoba dan mulai saja, itu 50% keberhasilan sudah di tangan. Nah sisanya yang 50% lagi tinggal kita sempurnakan ikhtiarnya, upgrade knowledge-nya, sehingga kemungkinan untuk berhasil bisa lebih tinggi lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong, Bapak Ibu percaya nggak bisnis kuliner itu resikonya bisa punya omset miliaran? Iya. Percaya? Tahu caranya? Bagaimana dapat omset miliaran dari bisnis kuliner? Belum tahu ya, upgrade ilmu terus ya. Upgrade ilmu kalau nggak praktek percuma juga ya. Oke, kalau Bapak Ibu belum tahu caranya atau masih samar-samar, saya pastikan pulang dari seminar ini Bapak Ibu akan tahu caranya. Bagaimana dapat omset miliaran dari bisnis kuliner. Setuju? Setuju. Boleh tepuk tangan lagi ya. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu ya, selama seminar ini saya akan rajin-rajin minta Bapak Ibu tepuk tangan. Bukan berarti kayak taman anak-anak ya. Cuma kata Bu Dokter, di telapak tangan kita itu ada 33 titik syarat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tepuk tangan kencang-kencang, insya Allah pulang dari sini dapat ilmu, kemudian lebih sehat karena peredaran darah lancar, mumpung di tempatnya daripada di rumah tepuk tangan sendiri, mending di sini. Setuju? Boleh tepuk tangan sekali lagi ya. Nah, ya.
Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai seminar kita pada malam hari ini. Tentunya dengan harapan semoga setelah ikut seminar ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ide, gagasan, inspirasi, dan yang paling penting adalah semangat untuk memulai serta mengembangkan bisnis kulinernya. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Ini Mas Rangga ini siapa sih? Tadi katanya bisnis kulinernya udah sampai ke luar negeri, udah buka cabang di mana-mana. Backgroundnya apa? Apakah Mas Rangga ini orang tuanya pengusaha kuliner? Apakah Mas Rangga ini lulusan dari sekolah yang berhubungan sama kuliner? Atau Mas Rangga ini pintar masak, jago masak? Nah, jawabannya bukan tiga-tiganya. Jadi orang tua saya bukan pengusaha kuliner, saya sama sekali tidak ada keturunan pengusaha kuliner. Kemudian saya juga lulusan dari sekolah informatika yang nggak ada jurusan masak memasaknya. Dan sampai detik ini saya nggak bisa masak. Masak air aja sih bisa, masak indomie bisa ya. Cuma untuk menciptakan satu resep saya nggak bisa. Nah terus gimana ceritanya? Nggak punya background kuliner, tapi kok punya bisnis kuliner? Nah ceritanya sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu saya pernah bekerja di sebuah stasiun radio di Bandung. Nah persis di depan kantor saya itu ada rumah makan ayam bakar yang baru dibuka. Ceritanya si rumah makan ayam bakar ini dia merintisnya dari sebuah warung tenda kaki 5 di kota Medan. Dan pada saat itu sedang gencar buka cabang di mana-mana. Salah satunya buka persis di depan kantor saya di daerah Jalan Dago, Bandung. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama rumah makannya. Namanya Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. Pernah dengar? Nah singkat cerita, akhirnya saya bisa ketemu sama pemiliknya. Namanya Pak Puspo Wardoyo. Pada saat saya ketemu Pak Puspo waktu itu, Pak Puspo itu selalu datang ke restonya pakai mobil Hummer warna kuning. Saya ingat betul. Dari situ saya mikir, ini luar biasa ya bisnis kuliner. Orang merintisnya dari warung tenda kaki 5, akhirnya bisa buka cabang di mana-mana, terus kemana-mana naik mobil harga miliaran. Oh berarti orang bisnis kuliner juga bisa sukses ya. Nah, dari situlah awalnya saya terinspirasi. Kemudian saya tulis dalam buku catatan kecil saya yang saya sebut Dream Book. Dream Book ini cuma buku tulis biasa, tapi isinya cita-cita, mimpi, keinginan selalu saya tulis. Nah saya belajar bikin Dream Book itu waktu saya ikut MLM. Namanya MLM Way. Pernah dengar juga? Nah yang tahu ketahuan ini umurnya ya. Nah di situ diajarin kalau kita punya cita-cita, punya mimpi ditulis, jangan cuma diingat-ingat aja. Ya udah saya tulis, punya restoran dengan banyak cabang, cabangnya dari seluruh Indonesia. Dan akhirnya kejadian. Jadi kalau ditanya, kenapa pilih bisnis kuliner? Bukan karena ada background usaha kuliner sebelumnya, tapi awalnya cuma mimpi yang ditulis dan akhirnya jadi kenyataan. Nah saya juga pernah nulis buku, Bapak Ibu, judulnya The Magic of Dream Book ya. Ini terjual lebih dari 75.000 kopi di Gramedia. Pada saat saya menulis buku ini, saya coba melakukan riset dengan cara mewawancara orang-orang yang menurut saya sudah sangat sukses lah gitu ya. Dan pada saat saya mewawancara mereka, ternyata orang-orang sukses itu punya kebiasaan yang sama. Mereka punya kebiasaan menuliskan cita-citanya. Dan saya baru tahu juga ada penelitiannya ternyata di Harvard Business School di Amerika tahun 1979. Dalam sebuah jurnal ditulis bahwa orang-orang yang menuliskan tujuan hidupnya itu cenderung lebih sukses dibanding yang tidak. Nah dari situ saya makin yakin kalau mimpi yang ditulis itu adalah salah satu bentuk atau wujud dari doa. Dan doa itu bisa mengubah takdir kita. Nah tapi kadang ada yang menganggap doa itu seperti ban serep. Ban serep itu kapan keluarnya Bapak Ibu? Kalau kepepet ya, kalau ada masalah baru keluar ban serep. Nah kalau buat saya doa itu bukan seperti ban serep, tapi seperti aplikasi Waze atau Google Map yang akan mengantarkan kita sampai ke tujuan kalau kita nggak tahu jalan. Nah kadang kita nggak kemana-mana, cuma muter-muter di situ aja karena nggak punya tujuan. Saya pernah diskusi dengan salah seorang coach bisnis nomor 1 di Indonesia, namanya Coach Tomik Ifri. Kita pernah diskusi dalam sebuah podcast tentang pentingnya membuat sebuah blueprint dalam bisnis. Apa itu blueprint? Blueprint itu adalah rencana bisnis kita. Mau dibawa kemana bisnis kita? Mau sebesar apa bisnis kita? Itu harus kita tentukan di awal. Nah lalu bagaimana cara membuat blueprint bisnis itu?
Ternyata Bapak Ibu, cara membuat blueprint yang paling sederhana, caranya adalah dengan menghayal. Nah, karena kita menghayal saja nggak berani, padahal segala sesuatu yang ada di sekitar kita bisa jadi sekarang ada karena hasil menghayal seseorang. Contoh ya, dulu seorang Bill Gates pernah bilang begini, dia bilang suatu saat nanti di setiap meja dan di setiap ruangan akan ada satu komputer dengan Microsoft di dalamnya. Pada saat itu dia bicara begitu, ditertawakan orang Bapak Ibu. Karena pada masa itu ukuran komputer masih sebesar ruko, dan dulu namanya belum komputer, tapi mainframe. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Di setiap meja dan di setiap ruangan ada satu komputer dengan Microsoft di dalamnya. Jadi jangan pernah takut menghayal Bapak Ibu ya. Bisa jadi hayalan kita adalah doa kita. Nah tapi tentunya menghayal saja nggak cukup. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Ya melangkah. Dulu Mas Rangga melangkah pertama kali gimana di bisnis kulinernya? Modalnya berapa? Nah kalau ditanya kapan mulai pertama kali bisnis kuliner, saya mulai bisnis kuliner pertama kali itu tahun 2006. Saya cuma punya modal sekitar 3 juta. 3 juta mungkin kalau sekarang nilainya 9-10 juta. 3 juta waktu itu jadinya bisnis kuliner seperti apa? 3 juta waktu itu jadinya bisnis kuliner seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah bisnis kuliner pertama saya. Namanya pecel lele lela. Saya mulai pertama kali di sini. Tempatnya lumayan sempit maksudnya. Ukurannya cuma sekitar 3x3. Saya ingat betul sewa tempatnya sekitar 250.000 per bulan. Kemudian saya beli etalase, beli kompor dan lain-lain. Total habis sekitar 3 juta. Saya pokoknya mulai seadanya karena saya selalu ingat pesan dari almarhum Om Bob Sadino. Om Bob itu pernah bilang begini, kalau kita punya niat buka usaha, begitu ada kesempatan, mulai saja dulu, jangan kebanyakan mikir. Kalau mau buka usaha, tapi kebanyakan mikir, biasanya malah nggak mulai-mulai, betul nggak? Mulai aja dulu. Kalau udah dimulai, kira-kira dipikirin nggak Bapak Ibu? Ya masa nggak dipikirin gitu ya? Ya udah, saya mulai seadanya, sambil saya tulis di Dreambook saya. Dalam setahun saya buka 10 cabang. Dalam 5 tahun saya buka 100 cabang. Saya tulis walaupun saya nggak ngerti caranya buka cabang, ya nggak apa-apa. Sama seperti kita memasukkan alamat di Waze atau di Google Map, kan nggak harus tahu jalannya. Yang penting jelas kemana tujuannya. Ya udah, saya tulis sampai akhirnya kejadian. Dalam setahun saya bisa buka 10 cabang. Dalam 5 tahun saya bisa buka 100 bahkan 135 cabang. Nanti akan saya kasih tahu gimana cara buka banyak cabang. Ya. Yang saya nggak nyangka gara-gara pecel lele ini juga membawa saya ke banyak jalan gitu ya. Ada jalan ke istana, ya, menyajikan pecel lele untuk tamu negara. Kemudian tahun 2015 dipanggil presiden, ya, untuk dikasih penghargaan bersama 11 tokoh inspirator di Indonesia. Kemudian 2012 mulai buka cabang di luar negeri, sampai 6 cabang di Malaysia. Dan yang menjadi kebanggaan, kalau di Indonesia pecel lele itu identik sama makanan kaki lima atau makanan pinggiran. Begitu buka di luar negeri, yang makan pecel lele naik kelas, naik mobilnya Lamborghini, Ferrari, McLaren ya. Dan ada salah satu outlet juga di sana yang persis bersebelahan dengan KFC dan ngantri. Nah ini hanya bagian dari perjalanan saya. Saya yakin semua di ruangan ini Bapak Ibu juga punya perjalanannya masing-masing. Bapak Ibu hadir di sini sesuai dengan judulnya Kuliner Mastery. Mastery itu artinya menguasai. Orang yang sudah menguasai bidangnya biasa disebut apa Bapak Ibu? Master. Ya. Ini ada pesan dari seorang master, namanya Mas Bruce Lee. Ya. Kata Bruce Lee, saya tidak takut sama orang yang punya 10.000 tendangan tapi berlatihnya cuma 1 kali. Tapi saya takut sama orang yang punya 1 tendangan tapi berlatihnya ribuan kali. Paham bedanya Bapak Ibu ya? Punya banyak jurus, punya banyak teori, kalau nggak pernah praktek atau coba sekali udah kapok, udah nyerah, tidak akan pernah jadi apa-apa. Tapi punya sedikit jurus, kalau itu terus diasah, dilatih berulang-ulang, maka jurus itu akan menjadi jurus yang sangat ampuh. Nah hari ini saya akan bagikan jurusnya. Saya akan bagikan jurus-jurus yang selama 20 tahun ini selalu saya pakai, selalu saya latih dan saya asah.
Saya percaya dengan melatih jurus-jurus ini, maka Bapak Ibu bisa mengembangkan bisnis kulinernya lebih besar dan lebih jauh lagi. Kita mulai dengan jurus yang pertama. Jurus yang pertama ini kalau dalam ilmu bela diri itu disebutnya jurus kuda-kuda. Kenapa dalam setiap ilmu bela diri, kuda-kuda itu harus dilatih pertama kali, supaya kita nggak gampang jatuh. Ya. Nah, jurus yang pertama ini adalah powerful mindset. Sering kita dengar ya kata-kata mindset ya. Nah, Bapak Ibu, setelah saya melatih mindset saya ini, akhirnya sekarang saya yakin bahwa berapa omset kita hari ini sangat tergantung dari mindset kita sendiri. Jadi omset kita sama dengan mindset kita sendiri. Nanti kita buktikan ya. Lalu mindset apa yang harus dilatih, Mas Rangga? Mindset yang harus dilatih adalah growth mindset. Apa itu growth mindset? Menurut seorang profesor psikolog dari Universitas Stanford di Amerika, namanya Carol Dweck, dia mengatakan bahwa mindset manusia di dunia ini terbagi atas dua kelompok. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset itu adalah kelompok orang-orang yang gampang ngerasa mentok. Jadi kalau dia ngelakuin sesuatu terus nggak bisa, dia akan ngerasa nggak bisanya itu selamanya. Nah, ini contoh ya, contoh ucapan atau statement orang-orang yang punya fixed mindset. Misalnya ada orang buka rumah makan, terus tutup, bangkrut. Nah, dia akan bilang begini, aduh kayaknya saya nggak cocok jadi bisnis kuliner, bukan passion saya. Ya. Jadi kalau udah nggak bisa, nah dia ngerasa nggak bisanya itu selamanya. Nah, itulah mindset yang membuat kita tidak akan pernah bertumbuh alias mentok. Nah, kalau growth mindset itu apa? Kalau growth mindset itu kebalikannya. Growth mindset itu adalah kelompok orang-orang yang nggak kenal kata mentok. Kenapa dia nggak kenal kata mentok? Karena dia selalu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi sama dia, semuanya cuma sementara. Seperti yang saya sampaikan di awal seminar tadi, hidup kita aja cuma sementara. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, semua sementara. Contoh misalnya, sekarang di luar gelap. Gelap sementara atau selamanya? Sementara, besok pasti terang. Gelap, terang, siang, malam. Kalau kita bicara bisnis, untung, rugi, berhasil, gagal ya. Kalau bicara kehidupan, suka, duka, tangis, tawa, semuanya cuma sementara. Nggak ada yang permanen. Nggak ada yang namanya orang gagal. Yang gagal itu bukan orangnya, tapi caranya. Nah, orang-orang yang punya growth mindset ini juga selalu yakin bahwa segala sesuatu pasti ada caranya. Maka dia akan fokus mencari cara. Nah, inilah bedanya fixed mindset dengan growth mindset. Kalau fixed mindset fokus sama kegagalannya, kalau growth mindset fokus sama cari caranya. Nah, ini ngomongnya gampang Bapak Ibu ya, tapi prakteknya waduh ya. Makanya growth mindset ini butuh latihan. Apa yang saya sampaikan nanti ke depan, semuanya butuh latihan, nggak ada yang instan. Growth mindset ini bukan instan atau bukan bakat ya, nggak ada orang bakatnya sukses, bakatnya kaya gitu, nggak ada. Tapi karena mereka berlatih. Nah, lalu bagaimana cara melatih growth mindset kita? Nah, ini poin jurus yang pertama. Cara melatih growth mindset yang paling cepat, paling ampuh, ini sudah saya buktikan bertahun-tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar jawabannya. Jawabannya dari kalimat ini. Jadi siapa kita 5 tahun yang akan datang sangat ditentukan dengan siapa kita bergaul hari ini. Kita hari ini adalah hasil dari pergaulan dan lingkungan kita sebelumnya. Sering dengar kalimat itu Bapak Ibu ya? Tambah lagi, saya pernah baca bukunya Brian Tracy. Ada satu kalimat di bukunya yang bunyinya begini. Orang yang senasib dilarang ngopi bareng. Nah, kenapa orang yang senasib dilarang ngopi bareng? Saya kasih contoh begini. Misalnya ada orang buka rumah makan, sepi terus, nggak pernah rame, ya. Lagi ngopi, nggak lama temennya datang. Nasibnya sama. Jadi mereka ngobrol nih berdua. Yang itu cerita sama temennya, duh, ngopo yo? Aku kok kalau bisnis kuliner nggak pernah hoki, rugi terus, sepi terus. Terus temennya bilang apa? Ya bodoh, aku juga sama. Emang kalau susah bahasa Jawanya apa? Memang angel ya ini bisnis kuliner. Iya.
Pada saat mereka berdua ngobrol begitu, mereka sudah pasang yang namanya mental blocking. Dalam mindset mereka, bisnis kuliner itu susah. Padahal di luar sana yang sukses, yang berhasil banyak kan? Banyak. Jadi saat kita merasa apa yang kita lakukan sulit, apa yang kita lakukan susah, bisa jadi kita cuma salah lokasi, atau salah posisi, atau salah gaul. Karena pastinya akan selalu ada di lokasi yang lain, di posisi yang lain, orang-orang yang sukses dan berhasil. Ini bicara fase-fase sulit di bisnis kuliner, saya juga pernah alami. Di awal saya baru mulai bisnis kuliner, itu omset saya paling sehari cuma 100.000, kadang 100.000, kadang 200.000, kadang seharian itu tidak ada yang beli, setiap bulan rugi. Sampai akhirnya saya ketemu seseorang di Jakarta, namanya Mas Agus Pramono, yang punya ayam bakar Mas Mono. Kalau di Jakarta terkenal, cabangnya banyak ya. Jadi pada saat saya pertama kali ketemu Mas Mono, itu Mas Mono itu omset satu warung ayam bakarnya per harinya 10 sampai 15 juta. Nah, saya cuma bisa batin dalam hati itu, kapan saya bisa ngerasain omset sehari puluhan juta? Nah, sampai akhirnya saya bisa punya kesempatan kenalan dan belajar langsung dari Mas Mono. Pokoknya saya banyak bertanya, apa yang dia bilang langsung saya praktekkan, apa yang dia bilang langsung saya praktekkan. Dan akhirnya Bapak Ibu, tidak dalam waktu lama omset saya bisa ikutan kayak Mas Mono. Jadi dari dulu saya senang bergaul sama orang-orang yang lebih pintar dari saya. Dari dulu saya senang bergaul sama orang-orang yang lebih hebat dari saya. Bukan berarti sama yang nggak pintar nggak mau bergaul. Prinsip dalam hidup ini, dengan yang di bawah kita harus mau berbagi dan mengajari, tapi kita juga harus terus mencari orang-orang yang levelnya jauh di atas kita, supaya kita juga ikut bertumbuh. Nah, kenapa ini saya sampaikan dan sangat penting Bapak Ibu? Karena hidup kita ini singkat. Sekarang setahun ke setahun tuh kayaknya cepet banget ya. Ini baru masuk 2026 kita, tapi puasa lebaran udah